Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Aurel harap adik-adik semuanya sehat, semangat, sukacita, dan siap mengikuti sekolah minggu hari ini. Oh iya adik-adik, hari ini Kak Aurel akan memandu sekolah minggu bersama Kak Josa dan adik-adik sekolah minggu dari Semburlor. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Doa pembuka akan dipimpin oleh Dik Arga. Silakan Dik Arga. Teman-teman, untuk membuka sekolah minggu hari ini, kita berdoa yuk. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa sekolah minggu lagi. Kami mohon penyertaan-Mu pada sekolah minggu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Dik Arga sudah memimpin doa pembuka. Nah, biar tambah semangat, ayo kita berdiri dan memuji Tuhan. Nah, kali ini yang memilih dan mengajak kita untuk memuji Tuhan adalah Dik Selgi. Silakan Dik Selgi. Oke Kak Josa. Selgi pilih lagu apa ya? Oh ya, lagu Aku Pahlawan Kristus. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri memuji Tuhan dengan lagu Aku Pahlawan Kristus. Pakai gerakan ya, musik.
Luar biasa, adik-adik semua memuji Tuhan dengan semangat. Jempol buat adik-adik. Pas kalau lagu yang dipilih lagi tadi, Aku Pahlawan Kristus. Kali ini, kita semua akan menyaksikan cerita Alkitab tentang pahlawan keluarga, yaitu seorang ibu yang berjuang supaya anaknya bisa sembuh dari sakitnya. Nah, cerita tadi diambil dari Matius 15 ayat 21-28. Adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitab kan? Yuk kita baca bersama-sama. Matius 15 ayat 21-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Titus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, itu tadi cerita Alkitab yang akan kita pelajari bersama hari ini. Untuk lebih jelasnya, nanti Kakak Josa akan menerangkan setelah kita menyaksikan cerita Alkitab yang kita baca tadi dalam bentuk film animasi. Nah, adik-adik duduk yang manis ya. Kita saksikan film Yesus dan Perempuan Kanaan yang Percaya. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu sampai-sampai kamu rela untuk melakukan apa saja untuk mendapatkannya? Hari ini kita akan belajar dari kisah Alkitab tentang seorang perempuan Kanaan yang akan mengajar kita bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita menginginkan sesuatu. Suatu hari, Tuhan Yesus beserta dengan para murid pergi ke satu daerah bernama Tirus dan Sidon. Di sana mereka melayani banyak orang, menyembuhkan yang sakit dan memberitakan Injil. Di antara orang-orang itu ada seorang perempuan Kanaan yang sangat menderita karena anak perempuannya sedang sakit kerasukan setan. Dari kejauhan dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah aku, anak perempuanku sedang sakit, sembuhkanlah dia." Tuhan Yesus hanya terdiam, tidak merespon. Murid-murid yang mendengar teriakan perempuan itu merasa risih. Mereka meminta Tuhan untuk mengusir perempuan itu. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan menjawab perempuan itu, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tuhan sedang ingin mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang Israel. Perempuan itu bukanlah orang Israel, dia adalah orang Kanaan. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap memohon kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku." Dia sangat berharap bahwa Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Tapi Tuhan Yesus juga masih ragu-ragu. Dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan sedang ingin menjelaskan bahwa dia harus mengutamakan pelayanannya kepada orang Israel. Tapi perempuan itu tidak menyerah. Dan dia terus meminta kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab keinginannya. Tuhan datang ke tempatnya dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Seketika itu juga anaknya yang sedang sakit itu dapat terbangun dan kembali menjadi sehat. Nah, hari ini kita belajar bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus menunjukkan sikap yang baik, terutama kepada Tuhan.
Kita harus meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Kita harus meminta tolong sehingga Tuhan menjawab permintaan kita. Demikian juga ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita. Kita juga harus memintanya dengan berkata tolong. Karena itu menunjukkan sopan santun kita kepada orang tua kita. Mari jangan lupa ketika kamu inginkan sesuatu, jangan menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Ngambek, marah, menangis, tapi mintalah dengan sikap yang baik. Mintalah dengan bersopan santun. Luar biasa ya, ibu dari Kanaan tadi tidak putus asa untuk memohon kesembuhan anaknya. Meskipun beberapa kali ia memohon kepada Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus masih menolaknya. Namun dengan gigih, sopan, dan percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus tersentuh hatinya dan kemudian mengabulkan permohonan dari ibu tersebut. Nah, betul kata dari Kak Aurel tadi, bahwa ibu dari Kanaan tersebut adalah pahlawan keluarga yang rela berjuang dan berkorban untuk kesembuhan anaknya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ibu tersebut? Yang pertama, terus berusaha dan tidak putus asa. Adik-adik ingat kan, tadi ibu dari Kanaan tersebut berusaha untuk bertemu Tuhan Yesus di tengah kerumunan untuk memohon kesembuhan dari anaknya. Nah, ini bisa jadi contoh untuk adik-adik ketika ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin menjuarai sesuatu. Adik-adik harus terus belajar dan tidak putus asa meskipun nantinya banyak hambatan yang dilewati ataupun nanti ada tugas yang sulit dari guru. Yang kedua, ibu dari Kanaan tersebut meminta dengan sopan, tidak ngambek atau marah-marah, meskipun pada awalnya tidak dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini dia yang harus kita contoh adik-adik. Ketika kita meminta sesuatu dari ayah, ibu, teman, ataupun orang lain. Nah, jangan ngambek, jangan marah-marah, atau jangan menangis yang gak berhenti-berhenti. Atau malah mengancam. Seperti kalau kita atau adik-adik tidak dibelikan krayon atau pensil warna, maka adik-adik tidak mau mengerjakan PR menggambar. Yang ketiga dan yang terpenting adalah tetap percaya pada kasih Tuhan. Seperti ibu dari Kanaan tadi yang tetap percaya pada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus tersentuh dan mau untuk menyembuhkan anaknya. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat adik-adik pelajari dari cerita perempuan Kanaan yang percaya pada Tuhan Yesus. Selanjutnya, ada Dik Fidel dan Dik Merlin yang ingin mengajak adik-adik sekalian untuk persembahan. Silahkan Dik Fidel dan Dik Merlin. Kasih Kak Josa. Teman-teman, sekarang kita kumpulkan persembahan untuk Tuhan ya. Sambil nyanyi ya. Iya, sambil menyanyikan pujian publik persembahan. Musik. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus.
kasih Dek Fidel dan Dek Merlin yang sudah memimpin persembahan. Nah, saatnya kita doa penutup yang dipimpin oleh Dek Tara. Oke Kak Josa dan teman-teman, kita tutup sekolah minggu hari ini dan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada sekolah minggu hari ini. Kami mau jadi pahlawan kecil dengan cara tekun, belajar, dan tidak mudah ngambek. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang kembali ke Kak Aurel ya. Silakan Kak Aurel. Baiklah Diktara. Wah, kita udah di bagian akhir sekolah minggu nih. Jangan lupa pelajaran hari ini ya. Adik-adik semua adalah pahlawan kecil di keluarga masing-masing. Caranya adalah tekun belajar, gigih menghadapi kesulitan, tidak mudah ngambek dan marah-marah, berkata-kata sopan, dan yang terpenting adalah tetap mengandalkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tutup sekolah minggu hari ini dengan bangkit berdiri dan memujikan Aku Pahlawan Kecil. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana, Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.